Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Asma dan lingkungan. Jadi asma ini tidak terlepas dari faktor lingkungan. Lingkungan ini adalah bagian yang penting dari pengobatan asma. Percuma gitu asuransinya udah bagus, jaminan kesehatannya bertanggung jawab, bayar puluhan juta setiap tahun untuk ngobatin asma, tapi pasiennya pulang ke tempat tinggal atau lokasi kerja atau rumah yang justru mencetuskan asmanya dia, justru memperburuk asmanya dia, justru meracuni fungsi parunya dia. Ini sebenarnya akal sehat, tapi sulit diterapkan kalau kita hanya mengandalkan sistem kesehatan tanpa melibatkan unsur-unsur yang lain. Pertanyaannya sederhana. Siapa coba yang mau bayar biaya renovasi rumah atau relokasi rumah? Siapa yang mencarikan pekerjaan kalau pasiennya ada di pekerjaan risiko tinggi? Ini tanggung jawab yang terlalu berat kalau hanya dibebankan pada satu sistem. Inilah juga yang membuat saya sebenarnya agak empati sama asuransi fraud gitu. Ya, kayaknya dia benar gitu loh. Ngapain sih saya harus mahal-mahal bayarin pasien dengan obat yang benar, dengan tes yang benar. Tuh, pasiennya balik, rumahnya dia nggak mendukung, tempat kerjanya nggak mendukung. Ya sekalian aja saya racuni. Mungkin tidak se-ekstrim itu, tapi saya ikut dengan asuransi fraudnya, cuma terbawa gitu, bahwa memang usaha yang sia-sia kalau kita hanya bergantung pada obat dan pemeriksaan dalam sistem kesehatan kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Debu, arah angin, polusi udara, uap, bahan kimia yang bisa terhirup, aktivitas fisik, asap rokok, vape, asap dari kendaraan, pembakaran sampah, apapun yang bisa dihirup itu berpotensi untuk menjadi hal yang mengiritasi saluran napas. Rokok dan asap pembakaran dari pengelolaan sampah adalah dua faktor lingkungan yang paling bisa dicegah lah, terutama dari segi regulasi. Saya rasa saya nggak perlu membahas rokok karena sudah banyak yang tahu juga bahaya rokok terhadap asma maupun sakit paru yang lain. Kita akan bahas tentang sampah, pemusnahan sampah. Karena di Indonesia masih banyak kok masyarakat itu bakar sampah sendiri secara mandiri. Nah, kan tega gitu lah ya. Kalau kita bakar sampah terus arah anginnya itu ke rumah tetangga kan gitu. Nah, ini perlu kesadaran dari masyarakat bahwa membakar sampah ini adalah tindakan yang bisa mencemari lingkungan tinggal sesama kita, terutama tetangga-tetangga kita. Fatalnya, ada beberapa rumah sakit di Indonesia itu punya insinerator sendiri. Nah, insinerator ini adalah alat untuk membakar sampah. Insineratornya, alat membakar sampahnya, dia taruh di tengah-tengah rumah sakit dan pemukiman penduduk. Jadi rumah sakitnya di tengah kota, dia punya alat bakar sampah sendiri di tengah kota. Di sekitar rumah sakit itu kan harga tanah pasti naik tuh, banyak kos-kosan, banyak hotel kecil, banyak warung makan. Itu mengelilingi insineratornya dia. Nah, ketika dia bakar itu limbah medis di insineratornya dia, asapnya ya bocor ke lingkungan. Ya, itu mengiritasi lingkungan sekitarnya dia. Sumber dari pencemaran udara di kompleks itu ya rumah sakitnya, ironis sih. Langkahnya gimana? Ya kualitas insineratornya harus diperbaiki. Jadi insineratornya nggak bisa asal bakar sampah. Insineratornya memang harus membakar sampah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi kualitas insinerator bisa memperburuk kualitas jalan napas, terutama penghuni sekitar rumah sakit bersangkutan. Ini cuma contoh bagaimana industri atau perilaku kita sehari-hari dalam mengelola limbah
itu bisa mempengaruhi penderita asma di sekitar kita gitu. Dan yang bolong bukan cuma pribadi, tapi juga bisa institusi. Ya, profesi itu kan memang ada resikonya. Saya nggak bilang profesi dokter tanpa resiko. Saya nggak bilang profesi A atau B atau C tanpa resiko. Semua profesi ada resikonya. Beberapa profesi itu resikonya ya kena gangguan paru. Karena mungkin dia bekerja dengan menghirup zat-zat kimia. Atau dia harus bekerja dengan di ruangan beruap. Atau mungkin dia harus bekerja dengan hewan-hewan. Nah, ini kan tidak bisa dihindari karena adalah mata pencaharian pasien. Yang perlu dipahami adalah pasien dan pemberi kerja harus saling mengerti bahwa meskipun pasien tidak memiliki gangguan nafas yang serius, lingkungan kerjanya ini sendiri bisa membahayakan dia dalam jangka panjang. Dan di sana pemberi kerja diharapkan jika mungkin bisa memberikan alat pelindung yang berkualitas baik kepada pekerjanya. Jadi faktor lingkungan ini kita mitigasi. Jadi tidak harus pasien itu tidak bekerja, tapi dengan bekerja ya harus menggunakan alat pelindung nafas yang lebih baik. Ya memang benar gitu bahwa dengan alat pelindung nafas kita kan sudah mengalami ya selama COVID-19 komunikasi akan lebih sulit. Tapi kalau pasien harus bekerja di tempat dengan iritasi jalan napas yang tinggi, disertai dengan kebutuhan komunikasi yang intens, pemberi kerjanya saya rasa berkewajiban untuk menyediakan hazmat. Sudah tidak bisa berarti pakai masker. Lingkungan kerjanya terlalu berbahaya. Ya, hazmat itu baju astronot itu, bukan APD, baju astronot yang Anda lihat di film-film yang pakai kaca, pakai oksigen di dalam sendiri, saringannya multiple, yang kayak gitulah. Kira-kira mirip kayak gitu. Di rumah gimana? Kalau di rumah, faktor yang paling mempengaruhi munculnya asma di rumah adalah mold atau jamur di dinding. Nah, melalui video ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pencegahan asma yang berkaitan dengan mold atau jamur. Kalau Anda ngontrak rumah, pertama, kalau Anda ngontrak rumah atau kos-kosan, selalu evaluasi kualitas cat dari rumah yang bersangkutan. Jadi Anda harus lihat catnya ini merata apa enggak. Kalau ada tambalan, baiknya itu Anda kikis, Anda lihat di bawah tambalan itu apakah memang cuma cat yang runtuh atau jangan-jangan di bawah tambalan itu jamur. Jadi Anda yang harus bertanggung jawab menginvestigasi itu, karena yang punya tempat tinggal, baik hotel, kos-kosan, rumah, kan pasti berpikir, toh bukan saya yang tinggal, kan tinggal bisa tambal sulam. Kalau dia tambal sulam, yang kesehatannya terancam kan Anda. Gitu. Jadi ya pastikan cat-cat itu merata, atau kalau ada tambalan itu bukan untuk menutupi jamur. Kedua, tinggallah di tempat yang celah atau lekukannya tidak banyak. Nah, ini kan ada beberapa tempat itu pengennya eksotis, dindingnya itu banyak lekukan-lekukan, banyak ukiran-ukiran. Kalau Anda tinggal di suasana seperti itu, dipastikan ya di setiap lekukan itu kan pasti ada debunya, dan Anda sendiri belum tentu mampu untuk membersihkan. Jadi bicara dulu waktu zaman Orde Baru, saya pernah lihat kayak iklan edukasi kesehatan. Rumah cukup ventilasi itu sudah bagus. Cukup ventilasi ini kan sebenarnya pisau bermata dua. Cukup ventilasi artinya polusi dari luar juga bisa masuk ke dalam. Dan kalau arah anginnya nggak bagus, terjebak dia di dalam selamanya. Jadi cukup ventilasi. Ventilasinya seperti apa? Kalau ventilasinya banyak cekungan, artistik, susah dibersihkan, itu akan jadi tempat debu dan jamur tumbuh. Nomor 3, jangan punya peliharaan kalau Anda tidak mampu membersihkan tempat tinggal. Kandangnya tidak bisa Anda bersihkan, kotorannya tidak bisa Anda bersihkan, rambut hewannya tidak bisa Anda bersihkan. Contohnya kucing, anjing. Kalau Anda punya 2 itu, kalau hamster mungkin kecil, kalau Anda punya ratusan hamster mungkin beda ya. Tapi kalau Anda punya kucing, anjing, itu rambutnya kan memang rontok seperti layaknya kita, kulit rontok. Jadi rambut anjing dan kucing itu akan nempel di mana-mana. Nah, kalau Anda nggak mampu bersihkan ini,
cepat atau lambat ini akan jadi faktor yang mengiritasi saluran napas Anda. Dan kalau Anda punya asma, bisa tercetus oleh ini. Jadi saya bukan bilang jangan punya peliharaan, tapi kalau Anda punya peliharaan, pastikan Anda mampu membersihkan. Kotoran, contohnya kotoran anjing, kotoran kucing itu ketika kena sinar matahari, kan aerosol jadinya, kering dia. Tinggal kering, tertiup angin, jadilah barang terhirup. Debu kering terhirup, ya, itu juga bisa mengiritasi saluran napas. Jadi kebersihan hewan domestik penting. Ya, 3 hal ini hanya contoh gitu ya, bahwa memang kondisi rumah itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan pasien asma. Ya, nggak heran gitu asma pasien nggak kunjung sembuh gitu. Obatnya udah bener, tesnya udah bener, spirometri, bahkan udah mungkin dites kualitas dahaknya, eosinofil dahak. Tapi begitu pasien pulang, dia masuk ke rumah yang jamuran, ventilasi penuh debu, rambut, kuku hewan ada di mana-mana, kotoran hewan lupa dibersihkan. Ya habis jaminan kesehatannya, bangkrut asuransinya cuma buat bayarin obat asma. Faktor lingkungan lain, jadi kita udah bahas kan tempat kerja pastikan perlindungannya bagus, pastikan tempat kerja Anda aman. Faktor kebiasaan, jauhi asap rokok, kalau bisa tetangga jangan bakar sampah dekat rumah, atau bakar sampah yang arah anginnya ke rumah Anda, itu lebih jahat dari santet. Terus yang ketiga ya, pastikan rumah Anda itu ya bebas debu atau minimal debu dan tidak ada jamur. Faktor yang lingkungan yang bisa kita modifikasi adalah vaksinasi. Ya, vaksin memberikan perlindungan kepada Anda. Saya nggak jualan vaksin. Kalau Anda mau vaksinasi, bisa vaksinasi ke tempat lain. Anda vaksinasi influenza, vaksinasi COVID-19, dan vaksinasi PCV. Influenza dan COVID-19 kan tiap 6 bulan sampai 1 tahun. Sedangkan vaksinasi PCV bisa dilakukan sekali seumur hidup, sekali sampai 2 kali seumur hidup, tergantung kondisi sistem imun. Tapi biayanya lumayan karena ada 4 jenis yang perlu dilindungi, PCV 13, 15, 20 dan PPSV 23. Setelah mengerjakan vaksinasi ini, diharapkan asma pasien lebih jarang kambuh, karena salah satu pencetus asma adalah infeksi, dan infeksi yang paling sering adalah infeksi virus. Di era COVID ya, antaranya COVID-19 dan influenza itu udah musiman. Buat kita yang nggak punya asma ya, vaksinasi ini kayaknya nggak ada efeknya. Tapi kalau Anda punya asma, 1 kali sesak itu udah cukup alasan buat vaksinasi. Jadi untuk penderita asma, jangan lupa vaksinasi. COVID-19, influenza, PCV. Faktor lingkungan yang terakhir. Nah, faktor lingkungan ini banyak, makanya mahal. Salah satu yang memperberat asma kan infeksi. Infeksi bakteri yang paling sering itu datang dari infeksi sinus. Ini ruangan kosong di wajah ini, di sini tuh ada ruangan kosong namanya sinus. Kosong banget. Nah, kalau untuk beberapa orang yang memang rentan, mungkin karena gangguan bawaan, itu gampang infeksi dia sinusnya. Kalau benar sinusnya gampang infeksi dan dia punya asma, dia harus konsultasi dengan spesialis THT-KL, spesialis telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher, untuk menyembuhkan sinusitisnya dia, untuk menyembuhkan kondisi sinusnya dia. Saya bilang sembuh, bukan cuma sekedar berobat. Karena kalau sekedar berobat, sinus yang kambuh bisa memperburuk kondisi asmanya. Saya pribadi, saya tidak belajar dalam tentang penyembuhan sinus kronis. Jadi Anda perlu konsultasi langsung dengan spesialis THT-KL. Tapi targetnya adalah sembuh. Jadi targetnya adalah sembuh supaya asma ini tidak lagi kambuh, dipicu oleh infeksi sinus. Selain itu, infeksi amandel sama. Kalau amandel Anda sering kambuh, pertimbangkan untuk operasi bersama dokter spesialis THT-KL. Karena kalau amandel Anda sering kambuh dan itu turun mengiritasi saluran napas, asma Anda akan sering kambuh juga.
Jadi kita harus cegah infeksi dari virus dengan vaksinasi, cegah infeksi dari bakteri dengan penyembuhan di bawah kompetensi dokter spesialis THT-KL. Dari uraian saya ini Anda sudah bisa membayangkan bahwa ini nggak mungkin ditanggung asuransi. Dan bukan salah asuransi tidak menanggung faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Segala pihak, dari tetangga, diri kita sendiri, tempat kita bekerja. Asuransi mungkin hanya bisa bantu di konsultasi SPTHT-KL, spesialis THT-KL. Tapi untuk vaksinasi, untuk mitigasi tempat tinggal, itu jelas tanggung jawab pribadi. Bagaimana kalau tidak ada biayanya, yang ngasih kerja itu juga galak, pelit? Solusinya apa, dokter? Saya nggak ada solusi. Tujuan video-video saya bukan memberikan solusi. Saya tidak cukup cerdas, tidak kompeten untuk memberikan solusi dalam masalah kesehatan. Karena itu saya tidak ada di Kementerian Kesehatan, karena kan bukan kompetensi saya untuk bisa melakukan hal tersebut. Tujuan video ini adalah identifikasi masalah. Jadi minta maaf kalau memang kondisinya demikian, saya tidak tahu solusinya apa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.